selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 tentang momentum. Jadi ada soal benda bermassa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0A dan menumbuk benda bermassa MB dalam keadaan diam. Lalu benda A dan B sebelum tumbukan, saat tumbukan dan setelah tumbukan ditunjukkan oleh grafik. Jika kedua benda bertumbukan dalam waktu sangat singkat, delta T0, maka besar perubahan energi kinetik benda B setelah tumbukan adalah. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ini kan berarti grafik tumbukan apa? Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting ya kan, karena ada benda A yang bergerak lalu menumbuk benda B yang diam, dan setelah bertumbukan kecepatan mereka jadi satu. Itu kan definisi dari tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, yang ditanya adalah perubahan energi kinetik benda B. Berarti yang ditanya adalah delta EK. Delta EK dari benda B berarti kan nanti persamaannya adalah setengah dikali MB, masanya si B, dikali kecepatannya si B setelah bertumbukan kuadrat dikurang kecepatan awalnya si B kuadrat. Nah, yang kita tahu bahwa awalnya benda B itu kan diam, berarti V0B nya adalah 0. Nah, berarti sekarang kita cari dulu VB nya ini berapa. Oke, kita cari dari persamaan momentum, dimana MA dikali V0A ditambah 0 ya kan, karena awalnya si benda B diam, berarti sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen gitu. Nah, di sini berarti kita dapatkan V aksen atau VB gitu aja ya biar sama. VB. Berarti kita dapatkan VB di sini nanti adalah MA dikali V0A dibagi MA plus MB. Nah, berarti setelah itu kita masukkan ke persamaan delta EK ini. Berarti didapatkan perubahan energi kinetik benda B sama dengan setengah dikali MB dikali VB kuadrat. VB nya kita masukkan berarti MA kuadrat dikali V0A kuadrat per MA ditambah MB kuadrat. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A, gitu ya, gampang kan? Oke, next ya ke nomor 7. Ini soal gampang banget. Jadi ada soal massa balok M adalah 5 kg jika antara balok dan lantai adalah kasar dengan koefisien gesek statis dan dinamis sebesar 0,5 dan 0,3. Gaya F maksimal agar balok tidak bergerak adalah, nah yaudah, berarti kalau tidak bergerak sigma F-nya sama dengan 0. Berarti nanti di sini kita tulis sigma Fx sama dengan 0. Nah, F ke kiri berarti ke kanan, berarti ke kirinya nanti ada F gesek statis, tapi ya F-nya gaya gesek statis karena dia kan tidak bergerak. Lalu ke bawah ada gaya berat, ke atas ada gaya normal. Nah, dimana nanti gaya normalnya kita dapatkan dari sigma Fy sama dengan 0, N sama dengan W atau M kali G. Nah, kita masukkan sekarang ke sigma Fx. Oke, berarti di sigma Fx ada F dan F gesek statis, berarti F sama dengan gaya gesek statis atau F sama dengan mu S dikali N. Berarti F sama dengan mu S dikali M kali G. Oke, kita masukin. Mu S nya adalah 0,5 atau setengah, masanya 5, G nya 10. Berarti sama aja 50 per 2 atau 25 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gampang banget kan? Oke, kita next ke nomor 8. Jadi ada soal anak panah dikaitkan pada tali busur kemudian ditarik ke belakang dengan gaya
20 Newton sehingga tali busur meregang pada jarak 20 cm. Oke, jadi kita tulis dulu, diketahui ada gaya 20 Newton, ada jarak 20 cm. Kalau kita ubah ke meter jadi 2/10 ya, 2/10 meter. Jika gesekan udara diabaikan dan massa anak panah 250 gram, oke, jadi ada massa anak panah itu 250 gram, atau kalau kita ubah ke kilogram menjadi 250 per 1000 kilogram. Kalau kita kecilkan berarti jadi 1/4 kilogram. Ini kalau kita kecilkan jadi 1/5 meter. Nah, maka kecepatan anak panah saat melesat dari busur adalah, nah ini kita menggunakan konsep impuls, di mana impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls sendiri memiliki persamaan F dikali delta T, berarti ini sama dengan M dikali delta V. Nah, kita tulis aja V-nya si anak panah setelah dilepaskan dikurang dengan kecepatan anak panah sebelum dilepaskan, V1. Nah, berarti dari sini kita tulis lagi F itu dikali T bisa kita ubah menjadi S per V sama dengan M dikali V saja, karena V1 nya atau kecepatan panah sebelum dilepaskan sama dengan 0. Berarti kita ganti jadi V saja. Berarti dari sini didapatkan bahwa F dikali S sama dengan M dikali V kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Jadi F sama dengan 20 dikali jaraknya adalah 1/5 sama dengan massanya adalah 1/4 dikali V kuadrat. Nah, di sini kita coret dapat 4, berarti V kuadrat sama dengan 16. Berarti V adalah akar dari 16 atau sama dengan 4 meter per second. Berarti untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Ini tentang fluida. Jadi ada soal fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A meter kuadrat. Ini ya. Kemudian fluida mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil seperti pada gambar. Kecepatan fluida pada luas penampang 0,75 A meter kuadrat adalah, nah ini kita menggunakan hukum kontinuitas ya, dimana A1 dikali V1 nanti sama dengan A2 dikali V2 ditambah A3 dikali V3. Jadi ini konsepnya mirip dengan hukum Kirchhoff pada listrik. Jadi debit yang masuk harus sama dengan debit yang keluar, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk yang A1 kan nilainya A, V-nya adalah 2 meter per second dikali 2 sama dengan A2 nya adalah 0,5 A, atau kita tulis setengah A, dikali V2 nya adalah 3 ditambah A3 nya 0,75 A, atau kalau kita buat dalam pecahan adalah 3/4 A dikali V3. Nah, kita cari V3 nya. Di sini bisa kita coret A nya. Nah, berarti 2 sama dengan 3/2 ditambah 3/4 V3. Berarti 3/4 V3 nanti sama dengan 2 itu kan sama dengan 4/2 ya, dikurangi 3/2. Berarti 3/4 V3 itu sama dengan 1/2. Dari sini didapat V3 sama dengan setengah dikali 4/3, atau V3 adalah 2/3, atau kalau kita ubah dalam bentuk desimal menjadi 0,33 meter per second. Jadi nomor 9 ini jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya, gampang kan? Oke, sekarang kita next ke nomor 10. Ini tentang efek Doppler.
Jadi ada soal perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Jadi kita memilih manakah dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini yang benar. Oke, kita cek untuk nomor 1. Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar diam. Jadi maksudnya adalah VP-nya untuk pernyataan nomor 1, pendengarnya diam atau VP-nya sama dengan 0. Dan si sumber itu mendekati pendengar. Nah, apabila kita sebagai pendengar diam, lalu ada sumber bunyi mendekati kita, pastinya suara dari sumber bunyi yang kita dengarkan akan lebih keras gitu ya. Jadi untuk pernyataan nomor 1 itu adalah betul. Nah, kalau 1 betul, nomor 3 juga betul. Tapi kita cek dulu ya nomor 3. Nah, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika pendengar diam dan sumber bergerak menjauhi pendengar. Nah, jadi di sini si VP-nya itu diam, pendengarnya diam, tapi si sumbernya menjauhi pendengar. Nah, ini sebenarnya kebalikannya dari yang pernyataan nomor 1 tadi. Jadi kalau kita sebagai pendengar diam, lalu ada sumber bunyi yang menjauhi kita, otomatis suara dari sumber bunyi itu kan nanti akan terdengar semakin berkurang seperti itu. Jadi nomor 3 betul ya. Kita cek untuk yang nomor 2. Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber diam dan pendengar mendekati sumber. Nah, jadi sekarang sumbernya yang diam, tetapi pendengarnya mendekati sumber. Katanya akan terdengar bertambah. Ya, sekarang misalkan ada sumber bunyi yang diam, terus kita sebagai pendengar mendekati sumber bunyi, kan otomatis suara dari sumber bunyi yang kita dengar akan terdengar bertambah atau lebih keras seperti itu. Jadi untuk pernyataan nomor 2 juga betul. Nah, sekarang kita cek untuk nomor 4. Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika sumber bunyi dan pendengar diam. Nah, sekarang pernyataan nomor 4 itu sumber sama pendengar sama-sama diam, PS-nya 0, VP-nya juga 0, tapi katanya terdengar berkurang. Itu tidak mungkin ya, karena kalau misalkan si sumbernya diam, pendengar juga diam, ya bunyi yang didengar pendengar ya tidak berkurang, tidak juga bertambah seperti itu. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3 atau A. Seperti itu ya.